Alhamdulillah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Observatorium Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Yudiarto Pramudia, PhD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Mutiara Hati, Kota Tangerang, Ibu Resti Ningsih, SPD MSI. Yang kami hormati Dewan Guru SD Mutiara Hati, Kota Tangerang, serta adik-adik siswa dan siswi kelas 6 SD Mutiara Hati yang kami banggakan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat dipertemukan melalui Google Meet dalam acara Virtual Visit Observatorium. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, saya Cinta Ayuandira yang akan membacakan susunan kegiatan. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga acara inti atau virtual visit observatorium, yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki kegiatan yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Mutiara Hati. Kepada Ibu Resti Ningsih, SPD MSI, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya kalau background karena semua kamar sedang berzoom ria anak-anak saya. Jadi ada background di belakang. Ini yang sedang kuliah, sedang presentasi. Ya, terima kasih kepada tim Pusat Astronomi Yogyakarta ya yang sudah memfasilitasi anak-anak kami menimba ilmu di sini. Mudah-mudahan ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat juga untuk anak-anak dan selalu diingat sepanjang akhir hayat mereka, sepanjang masa mereka menempuh PJJ ini. Karena sekarang eksklusif sekali ya kita belajar melalui Zoom. Tapi anak-anakku semua tidak ada kata tidak bisa ya belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu melalui apa saja, di mana saja dan dengan siapa saja ya, karena sesungguhnya semua lembaga, setiap lingkungan adalah sekolah. Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu semangat, tetap sehat dan bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh kelancaran dan kemudahan. Terima kasih Pak Yudiarto ya, Pak Yudi ya, Pak Yudi dan Kak siapa? Dan kakak moderator ya, kakak MC hari ini. Terima kasih atas fasilitasinya. Terima kasih semuanya, anak-anak tetap semangat, dibuka kameranya ya supaya bisa dilihat wajah cerianya hari ini ya, dan aktif bertanya jika ada hal-hal yang tidak dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua diberikan oleh Kepala Observatorium Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Yudiarto Pramudia, PhD. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Mutiara Hati Tangerang, Bu Resti, SPD MSI, guru-guru yang hadir, kemudian adik-adik SD yang di rumah, di kamar, atau dimanapun itu, yang lagi belajar, dan juga untuk teman-teman di observatorium, ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi dengan teknologi kita berjumpa, dan kami ucapkan selamat datang secara virtual di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Saya selaku Kepala Pusat Studi Astronomi di Universitas Ahmad Dahlan menyambut baik
inisiatif ataupun juga partisipasi dari teman-teman di SD Mutiara di Tangerang yang ini mendapat kepercayaan ataupun sebuah penghargaan, ya ini pertama kalinya kami ada kunjungan yang besar sekali, namun secara virtual. Jadi sejak Maret 2020 kami tutup, tapi belum ada yang secara virtual ini banyak. Memang ada webinar teman khusus untuk satu sekolah ini baru pertama kalinya. Satu kehormatan ini untuk SD Mutiara di Tangerang, dan semoga nanti akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya dan kunjungan secara fisiknya. Sekarang main-main ke Jogja juga, dan nantinya akan ada mungkin tidak hanya pengamatan siang hari, mungkin malam hari ya. Adik semua mungkin ingin melihat nebula. Apa itu nebula? Bahkan nggak tahu itu apa itu nebula istilahnya. Nah, itu nebula, galaksi, dan bintang-bintang lainnya selain yang nanti kita akan lihat matahari. Dan Tangerang memang ya sebenarnya tidak terlalu asing bagi saya karena biasanya saya pulang kampung ke Karawaci, Perumnas Karawaci. Nah, tapi ya karena pandemi dan ya memang sudah pindah sih, memang sudah tidak di Karawaci lagi, tapi itu beberapa tahun lalu. Nah, ini di Tangerang ya, di Tanah Tinggi ya, dekat stasiun apa ya, Batu Ceper ya, atau Tanah Tinggi ya, situ kan. Iya. Nantinya mungkin gantian, mungkin kami yang akan main-main ke Tangerang juga, mungkin sambil bawa teleskop gitu kan. Nanti bisa tanya-tanya tentang teleskop segala macamnya. Tanya apa saja, jangan takut. Wah, ini pertanyaan saya terlalu sederhana, terlalu mudah. Enggak ada pertanyaan yang terlalu sederhana, enggak ada pertanyaan yang terlalu mudah. Tanya aja yang susah, nggak apa-apa juga. Jadi gunakan waktunya. Kalaupun ini nanti kan mungkin 1 jam atau 1,5 jam, bukan berarti kita selesai sampai sini. Nanti adik-adik, ibu atau ibu guru atau kepala sekolah masih punya kontak kami. Silakan untuk nanti tanya-tanya, jangan khawatir. Silakan tanya saja. Kami akan siap untuk menjawabnya, kecuali kami tidur gitu kan. Mungkin butuh istirahat. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan dari kami, dan tentunya selamat belajar. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Itu yang paling penting untuk yang sekarang ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami persilakan nanti untuk mengikuti acara, karena saya akan on off karena ada beberapa kesibukan lainnya di agenda yang sama. Jadi mohon maaf nanti kalau saya tidak full untuk ikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yudiahto Pramudia PhD atas sambutannya. Acara yang ketiga yakni acara inti. Acara virtual visit observatorium akan dipandu oleh KLV. Pada KLV dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di virtual visit observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pada pagi hari ini KLV akan membantu adik-adik untuk mengikuti kegiatan virtual visit observatorium. Nah, tentunya KLV tidak akan sendiri nih adik-adik. Nanti akan ada juga kakak-kakak pemandu yang lain. Nanti kita akan berkenalan ya dengan kakak-kakak yang ada di observatorium. Nah, sebelum kita memulai kita pada pagi hari ini, KLV ingin adik-adik untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat nanti sekiranya ada yang ingin ditanyakan. Kemudian adik-adik juga bisa bertanya nanti di akhir sesi untuk hal-hal yang sekiranya belum jelas saat kakak-kakak pemandu menjelaskan. Oke, langsung saja kita akan memulai. Di sini KLV berada di ruang tunggu. Nah, kalau misalnya ada kegiatan kunjungan di observatorium, itu adik-adik bisa melakukan kegiatan foto booth. Ada astronot dengan background planet Mars, seperti ini. Dan langsung saja kita akan masuk ke ruang selanjutnya, di ruang observatorium. Sudah ada Kak siapa di sini? Halo adik-adik.
Oke, Kak, bisa disapa dan juga diperkenalkan adik-adik dari SD Mutiara Hati, Kota Tangerang. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Karissa. Saya di sini akan membantu adik-adik semua di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Gitu. Oh iya, Kariska. Ini ruangan apa ya, Kak ya? Nah, adik-adik, ini adalah ruang kendali. Nah, ruang kendali ini digunakan untuk mengendalikan teleskop yang ada di Kuba. Begitu. Nah, di sini juga ada beberapa teleskop. Ini ada teleskop Desert yang pertama, kemudian ada teleskop Skywatcher dan ada teleskop Celestron. Nah, adik-adik, di observatorium ini juga ada teleskop utama yang ada di ruang kubah. Ayo ikut kakak ke ruang kubah. Nah, adik-adik semua, kita berada di lantai 10 ya. Ruang kendali ini berada di lantai 10 dan kubah berada di lantai 11. Sehingga ketika kita masuk atau kita naik ke kubah, kita harus menaiki tangga. Oke, ini kita sudah masuk ke ruang kubah. Nah, adik-adik semua, kubah ini berbentuk dom dengan diameter 5 meter. Kemudian, dom ini bisa diputar dan juga dibuka sesuai dengan objek yang akan kita amati. Kak Rizka, tadi Kak Rizka sudah menjelaskan ya, ada teleskop utama yang kita miliki di observatorium ini. Nah, teleskopnya yang mana nih, Kak? Ini adalah teleskop utama yang ada di observatorium Ahmad Dahlan. Nah, teleskop ini digunakan untuk mengamati objek-objek langit ketika malam hari. Oke, jadi untuk hari ini kita menggunakan plane wave ini atau tidak, Kak? Tidak. Jadi pada pagi hari ini kita akan menggunakan teleskop William Optik. Nah, Dada juga bisa kan melihat ini adalah teleskop William Optik yang akan kita gunakan untuk melakukan pengamatan matahari. Sebentar ya, kakak buka masker. Nah, teleskop William Optik ini adalah jenis teleskop refraktor atau teleskop lensa, begitu. Nah, diameter teleskop William Optik ini adalah 60 mm dan panjang fokus pada teleskop William Optik ini adalah 70 mm. Kemudian, teleskop William Optik ini dikendalikan oleh mounting begitu. Selain itu, adik-adik untuk mengamati matahari pada hari ini, adik-adik juga bisa melihat di layar kaca, layar laptop, monitor dengan bantuan CCD. Ini adalah kamera CCD yang akan dihubungkan melalui laptop, begitu. Oh gitu, Kariska. Jadi hari ini kita akan menggunakan teleskop William Optik ya? Benar banget, Kak Elvi. Oh ya, Kak. Ini di depan seperti ada penutupnya. Bisa dijelaskan mungkin, Kariska, ini apa? Nah, Kak Elvi, penutup ini namanya filter matahari. Filter matahari ini untuk melindungi teleskop dan juga mata kita. Buat adik-adik yang melakukan pengamatan matahari itu wajib banget menggunakan filter matahari. Soalnya kalau kita melakukan pengamatan matahari secara langsung itu akan berbahaya untuk mata kita. Oh gitu, jadi adik-adik perlu diingat ya, ketika nanti adik-adik melakukan pengamatan matahari, maka adik-adik perlu menggunakan filter matahari. Oke. Selain dari teleskop dan juga CCD, saat pengamatan kita juga perlu menyiapkan beberapa hal gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan ada teleskop, kemudian ada filter dan juga ada kamera CCD. Nah, selain itu ada apa lagi ya yang perlu kita siapkan untuk melakukan pengamatan matahari pada hari ini? Nah, langsung saja akan dijelaskan oleh pemandu yang lain. Ada Kak Ardi. Silakan Kak Ardi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ardi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Elvi, selain peralatan pengamatan, sebelum pengamatan kita juga perlu menyiapkan data objek yang akan kita amati. Kita bisa menggunakan software Stellarium untuk mengetahui posisi objek pengamatan dan kapan objek tersebut bisa diamati. Nah, software Stellarium ini dapat diinstal di komputer atau laptop dan juga bisa terdapat versi aplikasi smartphone yang juga bisa diinstal di HP masing-masing. Sebentar. Apakah sudah terlihat share screen? Nah, ini adalah aplikasi Stellarium yang kita gunakan untuk mengetahui posisi benda langit yang akan kita amati. Nah, untuk pengamatan hari ini, kita akan mengamati matahari. Jadi, di sini, seperti yang terlihat, ini adalah software simulasi yang menampilkan posisi benda langit. Nah, di sini, jika kakak klik mataharinya, nah, ini adalah posisi matahari yang dapat diamati ini dari lokasi Observatorium UAD di Yogyakarta. Nah, untuk sekarang kita perlu mengetahui ketinggian matahari, yaitu dapat dilihat di sini. Jika diklik, di sini diketahui altitude-nya atau ketinggian matahari yaitu sebesar 68 derajat. Nah, altitude adalah posisi matahari jika diukur dari horizon. Horizon itu adalah batas langit yang dapat kita lihat. Dalam hal ini, horizon di Stellarium ini terlihat di bagian sini. Nah, ini adalah mengarah ke arah timur. Nah, atau dalam azimutnya itu diketahui sudutnya 83 derajat. Nah, dari sini gunanya kita mengetahui posisi matahari ini agar memudahkan kita ketika melakukan pengamatan. Nah, sekarang kita bisa memulai pengamatan matahari dengan mengarahkan teleskop ke matahari. Oke. Oke adik-adik, jadi sekarang kita akan melihat pergerakan dari teleskop yang akan diarahkan menuju posisi matahari. Oke, adik-adik bisa dilihat ya, tadi seperti Kak Elvi jelaskan, jadi kubah ini atau dom ini berputar dan juga membuka menuju posisi benda langit yang akan kita amati. Dalam hal ini, hari ini adalah matahari. Dan sekarang teleskopnya sudah mengarah ke posisi matahari. Di Yogyakarta sedikit berawan ya ini. Di Kota Tangerang gimana Ibu? Langitnya cerah atau berawan juga? Alhamdulillah cerah. Adik-adik, Di di rumah sebagian masing-masing langitnya bagaimana keadaannya? Nggak ada suara. Alhamdulillah cerah Kak. Mungkin di sebagian daerah agak mendung. Oh, agak mendung. Kita masih menunggu mataharinya. Nah, itu adik-adik bisa dilihat ya. Yang merupakan bulatan putih dan ada Oke, sudah tertutup awan. Kita menunggu lagi untuk terbuka mataharinya. Adik-adik bisa dilihat di layar monitor sudah mulai terlihat
matahari yang bentuknya bulatan putih itu adalah matahari. Warnanya putih karena memang CCD yang tadi Kak Rizka jelaskan yang dihubungkan ke laptop itu kita menggunakan CCD hitam putih. Sehingga yang nampak warnanya mataharinya putih. Terlihat mataharinya? Halo adik-adik. Apakah matahari Ya, terlihat? terlihat Kak. Oke. Nah, untuk penjelasan mengenai matahari akan disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Astronomi. Kepada beliau Bapak Yudiakto, kami persilahkan. Iya, ini terlihat gambar matahari. Ada yang tahu kira-kira berapa jarak matahari dari bumi? Matahari terletak 150 juta 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Jadi bisa dibandingkan jarak Jogja Jakarta itu bisa sekitar 600 atau 700 kilometer. Sedangkan jarak matahari ke bumi 150 juta kilometer. Nah, itu bisa dibayangkan sedemikian jauhnya. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini matahari, cahaya matahari yang keluar dari permukaan matahari sampai ke mata kita sekarang ini membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini sebenarnya bukan matahari yang sekarang pukul 10.30, tapi 8 menit yang lalu. Itu bisa dihitung adik-adik dengan menggunakan hitungan sederhana karena kita tahu kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, dari situ kita bisa hitung kecepatan cahaya dan jarak matahari ke bumi, maka dapat didapatkan hasil bahwa waktu yang dibutuhkan cahaya matahari sampai ke mata kita yaitu sekitar 8 menit. Nah, ini kesulitan bagi kita yang berada di bumi adalah adanya gangguan di atmosfer. Yaitu atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi yang di situ terjadinya fenomena cuaca, ada hujan, angin, mendung, dan segala macamnya. Kita berada di bawah atmosfer, sehingga apapun yang terjadi di atmosfer itu akan mengganggu pandangan kita ke arah objek yang kita amati. Maka dari itu biasanya untuk kita terbebas dari gangguan cahaya atau gangguan dari gangguan atmosfer, ada astronom yang membangun teleskopnya tidak di bawah atmosfer, yaitu di atas atmosfer, artinya berada di luar angkasa. Itu ada namanya teleskop Hubble. Gitu. Nah, biasanya di matahari yang kita bisa amati, yaitu tidak hanya piringan putih seperti ini, biasanya ada terdapat bintik matahari atau yang disebut dengan sunspot. Sunspot ini terlihat lebih gelap karena memang suhunya relatif lebih dingin daripada suhu di permukaan matahari lainnya. Relatif lebih dingin tapi masih panas. Suhunya berkisar sekitar ribuan derajat sehingga sangat-sangat panas, derajat Kelvin. Nah, untuk suhu dan segala macamnya nanti mungkin di sekolah bisa dipelajari lebih lanjut bagaimana skala-skala suhu Celcius, Kelvin, Reaumur, dan lain sebagainya. Itu saya kembalikan ke para pemandu, mungkin dapat menambahkan lagi. Nah, ini kebetulan sedang ada awan, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Oke adik-adik, dari yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Yudiakto, ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan dan dinyalakan speakernya. Sambil kita menunggu langitnya terbuka lagi, mataharinya terlihat lagi. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah jelas terkait penjelasan tadi?
Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Boleh silakan ditanyakan. Boleh mengenai objek keluar angkasa atau tadi ada alat-alat dari tata surya ya Kak ya? Alat-alat untuk mengamati benda-benda langit, boleh juga kan Kak? Boleh banget, Bu. Mungkin ada teman-teman yang lagi cerita sudah melakukan pengamatan menggunakan teleskop. Silakan boleh ditanyakan teman-teman. Kori itu Kori. Oh iya, Kori Kak ingin bertanya. Oke, Silakan. Sampaikan pertanyaannya. Kak, ini pertanyaan. Oh ya ya. Pertanyaannya ini Kak, kenapa matahari itu ada yang berwarna hitamnya itu Kak? Oke, jadi pertanyaannya kenapa matahari itu berwarna hitam? Yang sekarang ini ya berarti ya? Begitu pertanyaannya? Iya. Silahkan Kak Ardi, akan dijawab oleh Kak Ardi. Assalamualaikum. Saya coba menjawab ya. Ini yang sebelumnya saya mau tanya lagi dulu. Yang dimaksud dengan warna hitam di matahari itu yang bergerak ini kah? Kan sekarang ada terlihat tuh. Apakah yang bergerak? Kalau warna-warna hitam yang sekarang ini bergerak seperti yang terlihat sekarang, nah itu warna hitam itu disebabkan karena ada awan yang melintas di depan matahari begitu. Jadi warnanya sedikit lebih gelap itu karena ada awan. Jadi matahari kita sekarang itu sebenarnya sedang tertutup awan lumayan tebal. Ini kalau kita kurangi exposure kameranya. Nah, ini kalau kita cerahkan. Nah, itu kalau terlihat yang berwarna gelap ini. Nah, itu adalah awan yang sedang melintas begitu Ade. Ya, baik. Terima kasih Kori yang sudah bertanya. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, boleh Bunda Safira yang bertanya. Kak, saya izin bertanya. Kalau dilihat dari teleskop itu kan matahari terlihatnya warnanya putih gitu ya Kak. Tapi kalau dipresentasikan dengan warna, kenapa warna kuning ya? Atau itu memang sudah menjadi kebiasaan kita kalau matahari itu warna kuning atau bagaimana Kak? Oke, nah kalau warna putih itu sebenarnya kan kalau kita ngelihat matahari sekarang misalnya dengan mata telanjang itu kan cahayanya kekuningan ya. Nah dengan teleskop yang barusan kita pakai itu dengan menggunakan filter tertentu karena untuk pengamatan matahari kita selalu menggunakan filter. Nah filter yang kita gunakan ini memproduksikan warna matahari itu menjadi putih. Nah, selain itu, kamera yang kita gunakan juga tadi monokrom atau kamera hitam putih. Jadi, terlihatnya hitam putih. Nah, selain filter yang kita gunakan, yang jenis ini ada juga jenis filter lain, itu nanti yang bisa seperti kita melihat matahari itu warnanya orange, begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Yudi. Oh ya, jadi memang cahaya matahari itu kan mengemisikan atau mengeluarkan cahaya matahari dengan seluruh warna yang ada. Jadi adik-adik semua mungkin tahu ya warna-warna yang terlihat oleh mata kita dari merah sampai ke biru, merah hingga ya warna-warna itu kita sebut kalau di fisika atau di IPA itu sebagai panjang gelombang. Sebagai panjang gelombang karena kita bisa pelajari cahaya itu sebagai
gelombang. Nah, kalau gelombang itu ada panjang gelombang. Jadi seperti gelombang mekanik itu kan biasanya di gelombang air itu ada puncak-puncaknya bergelombang seperti itu kalau adik-adik lihat. Nah, dari yang puncak-puncaknya ataupun tinggi-tinggi yang gelombang yang tingginya itu adalah jarak yang disebut dengan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang untuk tiap warna yang kita lihat, kita bisa lihat kalau coba aja dilihat di logonya SD Mutiara Hati itu kan ada kuning, ada merah, ada hijau, ada putih. Nah, sebenarnya kalau di fisika atau IPA, warna merah, kuning, hijau tersebut mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Bila dijadikan satu ke semuanya apa itu warna yang adik-adik bisa lihat itu, kalau kita gabungkan semuanya, itu akan membentuk cahaya warna putih. Oke, cahaya warna putih. Istilahnya nanti kalau ingin tertarik lebih lanjut, kalau yang warna-warna yang tertentu satu warna itu monokromatis. Mono itu satu atau tunggal. Nah, kalau sudah bergabung dari banyak warna menjadi warna yang lain, dalam hal ini putih, itu kita sebut sebagai polikromatis. Nah, poli itu kan banyak, semacam poliklinik. Itu kan klinik dengan banyak macamnya. Kalau adik-adik mau ke poliklinik itu kan banyak, ada dokter gigi, dokter umum, dan lain sebagainya. Namanya poli. Nah, ini polikromatik, yaitu cahaya, tapi di dalamnya itu terangkum banyak cahaya lainnya. Nah, kita lihat sebagai cahaya warna putih. Beda dengan kalau kita nyampur cat ya, pernah ngelukis kan? Kalau cat kan kalau kita campur-campur semua warnanya jadi hitam. Tapi kalau cahaya justru malah jadi putih. Itu bisa dicoba di sekolah mungkin ya, atau sekolahnya masih belum buka ya, atau di rumah masing-masing. Saya rasa punya center, kemudian bisa di depannya itu bisa di apa itu dilapisi semacam kertas manila gitu ya, kertas sampul yang warna-warni itu banyak yang tembus pandang. Nah, ada merah, hijau segala macamnya. Coba ada mungkin sama teman-temannya. Jadi mungkin nggak banyak ya, jangan berkumpul. Jadi mungkin sama saudaranya 3 orang gitu membawa senter, kemudian warnanya beda-beda. Kemudian pertemukan di salah satu titik di dinding atau di layar atau di kertas ke semuanya warna itu yang bisa ditemui. Jadi warna kertas mika yang bisa ditemui itu disenterkan. Nah, nanti akan cenderung menyatu menjadi warna yang berbeda dari warna yang di kertas mikanya tadi, yaitu cenderung ke warna putih. Nah, itu sebenarnya yang terjadi ataupun mirip yang terjadi di matahari. Karena matahari mengeluarkan semuanya, panjang gelombang tadi mengeluarkan semua warna, sehingga apa yang nampak di mata kita itu warna putih. Meskipun kalau kita lihat secara detail, secara lebih mendetail ilmuwan, itu akan menemukan tingkat terangnya masing-masing warna itu akan berbeda. Nah, ini menariknya. Jadi tingkat terangnya warna-warna itu beda-beda kan. Semacam senter tadi. Mungkin yang adik A gitu, mungkin siapa di sini? Adik Kori. Itu warna apa itu punya senter yang lebih terang, mungkin baterainya masih baru ya. Kemudian ada yang adik siapa di sini? Sidki. Oh, baterainya udah lumayan lama sehingga tidak terlalu terang dan lainnya. Nah, itu tingkat terangnya itu bisa dilihat oleh astronom. Meskipun warnanya nyampur, tapi bisa dilihat per masing-masing unsur cahayanya tadi, intensitas mana sebenarnya yang paling tinggi. Nah, di matahari dan bintang-bintang itu beda-beda tingkat terangnya masing-masing warna tadi. Menariknya ini, nanti mungkin bisa baca lagi ya, tapi inilah menariknya. Dari informasi tingkat terangnya masing-masing warna tadi, itu bisa memberikan informasi berapa suhunya, berapa temperaturnya, berapa panasnya bintang tersebut atau matahari. Tadi saya berbicara suhunya 6.000-an derajat Kelvin. Loh, mungkin ada yang bertanya, memangnya ada yang sudah membawa termometer ke sana? Ada yang bawa termogan ke mana itu? Ke matahari? Seperti sekarang kan kalau kemana-mana diukur
suhunya kan di mana? Di dahinya. Nah, ini kan masa nyari dahinya matahari, kemudian pakai termogan. Nah, ini kan susah, nggak ada. Nah, tidak dengan diukur langsung, tapi tadi dengan cahayanya, lalu astronom mengurainya, masing-masing warnanya dilihat intensitasnya, dan dari situ dihitung berapa suhunya. Itulah menariknya. Jadi tanpa harus ke sana, kita dapat memperkirakan suhu dari suatu benda. Itulah indahnya ilmu pengetahuan. Itu jadinya eh, banyak sekali yang bisa dipelajari hanya dengan melihat warnanya. Itu yang menarik. Hanya dengan melihat warnanya saja sudah kita bisa dapatkan banyak informasi di situ. Ya, gitu. Kembali lagi ke teman-teman pemandu. Oke, bagaimana adik-adik? Tadi adik Kori ya yang bertanya. Apakah sudah jelas? Adik Kori sudah jelas? Tadi ibu gurunya yang bertanya. Ibu siapa? Mohon maaf. Safira, Kak. Gimana Bu? Penjelasan tadi dari Om Yudi dan juga Pak Yudiakto. Ya, alhamdulillah penjelasan dari Kak Ardi dan Pak Yudi Yakto sudah sangat menjelaskan, dan itu penjelasannya jadi meluas dan itu menjadi ilmu baru untuk tidak hanya untuk saya, insya Allah untuk bunda guru yang lain dan juga untuk anak-anak. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, dari adik-adik ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari saya mungkin Kak. Ibu mungkin. Ya, dari saya Bu Resti. Ini ya, dekatan. Aduh, saya dekatan device-nya dengan anak saya. Sudah di off dulu. Ya. Dulu teman-teman kita ini kelas 6 pernah mencoba teleskop ya di Monas. Ketika naik ke lantai tertinggi Monas itu kan ada ya teropong ya, semacam teropong. Apakah prinsip kerjanya sama atau bagaimana? Paling tidak mereka pernah merasakan meneropong kota Jakarta gitu. Nah, kalau yang di sini seperti apa prinsip kerjanya? Satu itu, dua, ini kami Google Meet kan baru menggunakan Google Meet ya. Biasanya bisa terlihat besar kalau yang presentasi gitu ya. Nah mungkin anak-anak agak bingung juga mau perhatikannya ke mana, mungkin titiknya ya. Nah, mungkin boleh di Zoom kakak Pastron Uatnya nih yang dari yang speakernya, sehingga anak-anak bisa langsung lihat ke layar yang dituju. Karena di Google Meet mereka baru menggunakan, tapi kalau Zoom sudah sering gitu. Khawatir titik fokusnya kemana-mana gitu, sehingga detail pertanyaannya tidak langsung ke sasaran. Itu saja sih Kak. Terima kasih. Iya Ibu, saya mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Jadi kalau secara konsep kerjanya, secara prinsip kerja alatnya, sebenarnya itu sama dengan teropong. Kalau di Monas itu mungkin kayak saya sendiri kebetulan belum pernah ke Monas. Jadi kalau saya perkirakan itu seperti teropong kota begitu ya, Bu. Nah, kalau teropong Iya, betul. jadi secara prinsip kerja alat itu sama dengan menggunakan lensa, dengan perbesaran yang digunakan kayak begitu. Cuman yang membedakan biasanya itu dari segi jenis lensa, maksudnya dalam astronomi biasanya ada akromatik, lensa akromatik, lensa kromatik. Nah itu yang memfilter cahaya. Begitu, jadi biasanya kalau untuk astronomi itu butuhnya yang lebih baik hasil-hasil gambar dari lensanya.
Kemudian dari perbesarannya biasanya kalau untuk astronomi itu lebih besar daripada teropong kota untuk perbesarannya. Dan biasanya kalau teropong kota kan agak lebih pendek karena jangkauannya adalah yang masih di dalam kota. Sementara kalau astronomi biasanya perbesarannya bisa sampai 30 ke atas, 30 kali ke atas begitu. Kemudian apa ya? Secara alat. Luar biasa ya. Iya, Bu. Mungkin ada yang gimana Ibu? Apakah sudah cukup membantu jawabannya atau perlu ditambahkan begitu? Sudah membantu. Oke. Saya tidak bisa panjang-panjang ini anak saya juga sedang online sama satu Google Meet. Ya, Jadi ya, Bu. bertabrakan. Oke. Dan untuk mohon maaf untuk yang pertanyaan kedua itu kami anggap mungkin sebagai masukan ya Bu ya, yang kami berterima kasih sebenarnya. Nanti itu bisa jadi perbaikan untuk kami ke depannya nanti. Mungkin bisa nanti akan kami catat sebagai evaluasi nanti ke depannya. Sekian. Baik, dari adik-adik yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada sekitar 15 menit lagi, kita melakukan kegiatan virtual visit observatorium. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Aiza, Nadia, Najma, Abian, Sidki, silakan bertanya Kak. Aiska, Nabila, Kaila, Ahdan, dan Ica, boleh bertanya silakan. Yang tertarik dengan astronomi, Sidki, tertarik dengan astronomi, silakan ditanya Kak. Adik-adik bertanya selain dari matahari bisa tanya tentang planet, bertanya tentang galaksi atau benda-benda yang lainnya. Jadi nanti silakan disampaikan pertanyaannya supaya kakak-kakak pemandu yang di sini bisa untuk membantu menjawab. Adik semua penasaran. Baik, silakan ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui chat kalau tidak ingin langsung bersuara. Jika tidak belum ada yang ingin ditanyakan, sekarang giliran kakak-kakak pemandu nih yang tanya-tanya sama adik-adik di rumah. Nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan gift spesial dari Observatorium UAD. Silakan nanti untuk menyalakan mikrofonnya. Mungkin dari ibu gurunya bisa membantu, nggak? Nanti untuk siapa yang sekiranya menjawab pertama dan juga jawabannya tepat akan mendapatkan gift spesial dari kami. Pertanyaan yang pertama, berapakah jarak matahari ke bumi? Saya ulangi lagi, berapakah jarak matahari ke bumi? Silakan bisa dijawab langsung atau melalui chat room. 150 juta kilometer. Nadia Kak, Nadia. Ya. Siapa namanya Kak? Regina Putri ya? Adik Putri. Kak Putri? Adik Putri? Halo? Yang tadi Silakan Nadia, boleh diulang kembali. ya. 150 juta kilometer. Oke. Benar ya Kak jawabannya ya? Benar. Oke, jadi nanti silahkan ditunggu. Nanti dibantu oleh ibunya ya untuk pengiriman dari gift spesial observatorium. Pertanyaan yang kedua dan sekaligus pertanyaan yang terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Teleskop
teleskop apa yang digunakan untuk pengamatan matahari pada hari ini? Ayo yang bisa menjawab. Teleskop apa? Ayo diingat-ingat lagi. Tadi Kak Rizka sudah menjelaskan teleskop yang kita gunakan. Oke, pertanyaannya, teleskop apa yang kita gunakan saat melakukan pengamatan matahari pada hari ini? Ini nih teleskopnya nih. Namanya apa? Ayo, ada yang ingat? Nggak ada yang ingat? Oke, kalau tidak ada yang ingat, bisa dibantu Kak Rizka untuk memberitahu, menjelaskan kembali nama teleskop apa yang kita gunakan untuk pengamatan matahari saat ini. Nah, adik-adik dan ibu-ibu, jadi teleskop yang digunakan untuk mengamati matahari pada hari ini itu adalah teleskop William Optic. Jadi diingat, teleskopnya adalah teleskop William Optic. Dan jenis teleskop yang digunakan adalah jenis teleskop refraktor atau teleskop lensa, begitu. Oke, jadi apa adik-adik? Tadi nama teleskopnya? William Optic. Oke, diingat ya namanya teleskop William Optic. Nah, tadi sudah ada Kak Putri dan juga Kak Korea tadi ya yang bertanya. Nanti bisa dibantu Ibu untuk terkait hadiah dari kami. Tidak terasa sudah kurang lebih 45 menit kita sharing-sharing ilmu dan juga melakukan pengamatan. Sekarang waktunya Kak Elvi dan juga kakak-kakak pemandu yang lain untuk pamitan. Jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, adik-adik juga bisa mengikuti kegiatan kami dan juga bisa kepoin sosial media kami di Instagram @observatorium_uad, di YouTube-nya Pastron UAD, dan juga di websitenya pastruanuad.ac.id. Di situ kita biasanya akan membagikan informasi-informasi terkait dengan astronomi. Adik-adik juga bisa bertanya melalui sosial media kami jika memang pertemuan kita pada hari ini belum cukup banyak membahas tentang hal-hal astronomi. Nantikan Kejora edisi selanjutnya. Kak Elvi undur diri. Salam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elvi. Terima kasih Kak Elvi dan tim Pastron UAD. Semoga kedepannya kita dapat berkunjung langsung ke sana kalau keadaan sudah membaik. Terima kasih. Nah ya. Teman-teman boleh meninggalkan meetingnya. Terima kasih. Ucapkan apa? Kita foto bersama dulu. Kita foto bersama, Ibunda. Kita foto bersama terlebih dahulu. Bunda Mei tolong handle itu back sound-nya Bunda Safira, itu ada mesin pemotong apa itu. Baik Bunda Resti, teman-teman mohon izin sebelum kita akhiri live dari Google Meet hari ini, minta izin kakak dan para narasumber lainnya serta adik-adik yang masih teman-teman yang masih ada di sini, kita berfoto bersama sebagai dokumentasi kegiatan kunjungan virtual hari ini. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Izin ya Bunda hitung 1, 2, 3. Oke, boleh yang berbeda. 1, 2, 3. Insya Allah, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Bunda Resti, terima kasih Bunda Safira, para narasumber. Ucapkan apa ke kakak
Kakak. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kakak, maaf backsound-nya agak ganggu. Ya Kak, nggak apa-apa Bu. Izin live, Kak. Terima kasih banyak sekali lagi dari kami. Terima kasih Bu.